Masalah besar adalah ketika Allah tidak menolong kita. Masalah kecil adalah ketika Allah menolong kita. Jadi sebesar apapun masalahnya, kalau Allah menolong, beres atau tidak? Beres. Nah, berarti sekarang pertanyaan saya, berarti kalau Bapak Ibu tahu kalau Allah yang menolong beres, berarti ketika punya masalah, Bapak Ibu tuh berpikir solusinya atau berpikir bagaimana caranya Allah menolong? Biasanya yang mana? Selama ini apa? Itu. Ini yang membuat ibu-ibu semakin pusing ketika punya masalah. Karena ketika punya masalah, ibu berpikirnya langsung adalah bagaimana ya solusinya. Salah tidak. Cuman kalau seperti itu jadi kelamaan loh, gitu loh Bapak Ibu. Saya mau nanya, ibu ketika punya masalah sudah tahu belum solusinya? Belum. Nah, belum dipikirin. Kira-kira makin pusing makin tenang. Kenapa semua seperti itu terus? Jadi kata kuncinya kalau Bapak Ibu punya masalah, mendingan digeser. Digesernya apa? Bagaimana ya caranya Allah menolong masalah saya? Karena kalau Allah menolong masalah saya, apapun masalahnya selesai. Percaya atau tidak? Percaya. Berarti sekarang kita harus cari ayat di dalam Al-Quran yang ayat ini menyatakan kalau Bapak Ibu melakukan A, B, C sama dengan ditolong Allah. Atau saya mau nanya, kalau ibu-ibu punya masalah, di dalam Al-Quran kan ada 6.666 ayat ya? Kalau ibu punya masalah, ibu ayat mana yang ibu pakai? Ya, maksudnya gini Bu. Gimana Al-Nas? Setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, terus gimana caranya? Tawakal. Nah, tawakal bagaimana caranya? Nah, inilah yang menjadi masalah ibu akhirnya sulit menyelesaikannya. Karena ibu tidak diajarkan ketika punya masalah, ayat apa ya Ustaz yang harus saya pakai, terus apa yang kita lakukan setelah kita memahami ayat itu, gitu loh Bu. Baik, kalau tadi pertanyaannya, kan ibu percaya semua permasalahan hidup kalau Allah yang menolong selesai, percaya atau tidak? Berarti sekarang kita harus cari ayat di dalam Al-Quran yang Allah menyatakan akan menolong kalau kita melakukan A, B, C. Kan jelaskan seperti itu ya? Ternyata ayatnya ada ibu. Apa? Di surat Al-Baqarah 153. Ibu-ibu sering kok mendengar ayat ini. Ya, saya baca artinya saja, Arabnya juga. Auzubillah, Al-Baqarah 153. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, lihat ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pernah mendengar ayat ini? Baik, saya mau nanya berarti kalau ibu punya masalah di dalam menjalani permasalahan hidup, kalau ingin ditolong Allah, di Al-Baqarah 153 ini, apa yang harus ibu lakukan di ayat ini? Saya ulang, lihat ya, saya ulang. Hai orang-orang yang beriman. Itu ayatnya bukan hai orang-orang pada umumnya loh Bu. Untuk siapa berarti? Jadi yang pertama harus iman dengan benar. Terus yang kedua, bagaimana cara sabar dengan benar, bagaimana sholat dengan benar. Jadi kalau ibu menguasai iman, sabar, sholat, percaya tidak, semua masalah hidup akan ditolong Allah. Percaya tidak? Makanya tadi saya bilang ke Bu Rina, 5 kali kajian dengan saya sudah tidak boleh bersedih hati dan khawatir. Karena kajian saya memang aplikasi dan dibuktikan. Saya miris ketika ibu sudah bertahun-tahun ngaji tapi masih pusing menghadapi masalah hidup. Untuk apa? Sekarang yang tidak ngaji pusing, yang ngaji pusing. Terus apa bedanya yang ngaji sama yang tidak? Loh, ngaji itu harus ada tolak ukurnya Bu. Ibu sekali ngaji oke masih khawatir, 2 kali, 3 kali, 5 kali sudah tidak boleh. Insya Allah saya akan ajarkan caranya. Amin Ibu Bu. Jadi saya berharap ibu sekarang harus menguasai 3 metode ini, yaitu iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Baik, sekarang kita mulai. Bapak Ibu percaya kalau imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar, semua masalah akan ditolong Allah, percaya tidak? Percaya. Ya, berarti iman saya akan bahas dulu. Itu nanti. Sekarang yang kedua,
Menurut Bapak dan Ibu, sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Baik, pertanyaan kedua, kenapa sulit? Karena butuh waktu panjang. Waduh, baik. Jawabannya cuma satu. Bagus, terima kasih ya. Jawabannya cuma satu. Kenapa ibu-ibu bilang sabar itu sulit? Karena ibu dari dulu sampai sekarang ketika punya masalah, ibu-ibu tidak pernah bertanya, baik Ustadz nyuruh saya sabar, saya bukan orang sabar, ingin menjadi sabar, bagaimana caranya? Pernah selama ini diajarkan caranya? Bukan caranya, metodenya seperti apa, cara latihannya seperti apa, pernah diajarkan? Lah kalau belum ya sulit ibu. Loh, yang terpenting itu kalau ibu punya, saya mau nanya, kalau ibu punya masalah, ujung-ujungnya paling disuruh apa? Nah, pernah diajarkan caranya selama ini? Atau cuma disuruh saja? Ya kalau cuma disuruh, anak kecil juga bisa bu. Yang terpenting itu ketika seorang ustadz nyuruh ibu-ibu semua sabar, ibu tanya kepada dia, Ustadz caranya bagaimana? Saya bukan orang sabar, ingin menjadi sabar. Bagaimana caranya? Metodenya seperti apa? Cara latihannya seperti apa? Itu yang terpenting ibu-ibu. Misalnya contoh, ada mobil di luar, ibu ingin belajar mobil. Pak Oke saya ingin belajar mobil, terus saya cuma bilang pakai saja, bisa nggak? Harus apa? Diajarkan caranya. Baik, saya akan buktikan sabar itu mudah. Nanti saya akan ajarkan caranya. Ya, yang kedua, sholat khusyuk mudah atau sulit? Sulit nanti. Katanya mau ditolong Allah. Ya, pertanyaan saya sederhana. Sholat khusyuk itu mudah atau sulit? Kan bingung kan ibu? Nah ibu selama ini kajian tidak pernah diajarkan caranya. Tapi pikirannya sudah fokus atau jalan-jalan? Baik, kita buktikan ya. Saya akan buktikan hari ini. Ibu keluar dari rumah ini sholatnya khusyuk, mau atau tidak? Langsung aja bu. Jadi kajian saya tidak usah lama-lama. Yang penting saya ajarkan metodenya, ibu praktekkan, ibu buktikan. Apapun masalahnya, insya Allah selesai. Kemarin jamaah saya di Bandung, sakit kanker leukemia, diponis lagi bu dokter, sebulan lagi meninggal. Terus saya datang ke sana bersama ibu saya, diskusi, akhirnya kita sampaikan metode yang nanti mau saya sampaikan. Apa yang terjadi sebulan kemudian sembuh total. Kenapa? Karena Allah yang menolong. Kenapa Allah menolong? Karena iman, sabar, sholatnya benar. Jadi apapun permasalahan kita, sebesar apapun masalah kita, kalau Allah menolong pasti terselesaikan. Berarti sekarang ibu harus tahu caranya iman bagaimana, caranya sabar bagaimana, caranya sholat bagaimana. Betul atau tidak? Betul. Baik, sekarang seperti biasa kajian awal pertama saya akan membahas tentang sholat khusyuk. Kan tadi kata ibu sholat khusyuk sulit ya? Oke, saya buktikan, ibu nanti praktek, kita lihat betul tidak, harusnya mudah. Ya, saya mau nanya, amalan yang pertama kali dihisap nanti ketika kita meninggal itu apa Bapak dan Ibu? Semua setuju sholat ya? Pertanyaan kedua, yang nanti ditanya sholat itu tuh jasmani kita atau ruhani kita? Ruhani ya, jasmani jadi saksi, ruhani menjadi terdakwa. Nah saya mau nanya, terus ibu sholat di dunia, Allahu Akbar, pikiran jalan-jalan, kan gitu ya? Nah saya mau nanya, kalau sholatnya model seperti itu, kira-kira ruhani kita sholat atau tidak? Nah kalau rohani kita tidak pernah sholat, sedangkan nanti meninggal ditanya sholat, berarti rohani kita bisa jawab tidak? Nah kalau tidak bisa jawab, kira-kira malaikat itu senyum-senyum saja atau nyiksa? Siap disiksa? Loh, ibu sadar nggak? Kan nanti ketika ibu meninggal, itu yang ditanya ruhaninya ya, bukan jasmaninya. Jasmani jadi saksi, surat 24 ayat 24. Ruhani menjadi terdakwa. Terus pas meninggal, selama di dunia misalnya ibu tiap sholat pikiran jalan-jalan, kan gitu ya? Pas sholat keliling, kadang-kadang ke mall, kadang-kadang hutang, kadang-kadang mikirin cucu, kan gitu kan? Nah, berarti kalau sholatnya model seperti itu, berarti rohani kita sholat atau tidak? Nah, kalau rohani kita tidak sholat, sedangkan meninggal ditanya sholat, berarti rohani kita bisa jawab atau tidak? Nah, kalau tidak bisa jawab, kira-kira malaikat itu senyum-senyum saja atau nyiksa? Siap disiksa? Makanya sampai Allah berfirman, ya, Allah berfirman di surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka? Orang sholat. Orang tidak sholat jelas celaka ini. Orang sholat celaka, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholat. Al-Hafiz Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir,
mendefinisikan orang celaka itu ada 3. Ibu cek ya, ada 3. 1, orang sholat pikiran dia tidak sholat alias jalan-jalan celaka. 2, tidak memenuhi rukun sholat celaka. 3, menunda-nunda waktu sholat celaka. Kalau Bapak Ibu kena saja salah satu dari ciri 3 ini, berarti Bapak Ibu sholat tapi celaka. Kira-kira ada? Halo? Surat 107 ayat 4 dan 5. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholat. Secara tafsir Ibnu Katsir, orang celaka di dalam sholat itu ada 3 yang Bu ya. Perhatikan. 1, orang sholat pikiran dia tidak sholat alias jalan-jalan celaka. 2, tidak memenuhi rukun sholat celaka. 3, menunda-nunda waktu sholat celaka. Kalau ibu kena saja salah satu dari ciri 3 ini, berarti ibu-ibu sholat tapi celaka. Kira-kira ada? Ada lalai. Nah, akhirnya saya ditanya oleh guru saya, masuk ke gimana masuk ke? Tadi masuk ke sudah bilang sholat. Wah, kalau tolak ukurnya sholat pikiran jalan-jalan, berarti saya termasuk orang yang celaka, Pak Guru. Saya bilang, karena selama ini saya sholat memang selalu kadang-kadang jalan-jalan. Terus betul. Akhirnya guru saya bilang, mau masuk ke? Saya ajarkan 1 rakaat saja dan tidak jalan-jalan. Bayangkan, saya langsung diajarkan di sana, Bu. Bahkan sebelum diajarkan, guru saya bilang, masa aku coba ambil kalkulator. Buat apa Pak? Ambil. Baik, saya bilang. Sekarang usia masuk ke berapa? Dulu ketemu guru saya kurang lebih usianya 33 tahun. Mulai sholat usia berapa? Saya bilang saya mulai sholat usia 7 tahun. Berarti 33 tahun dikurang 7 tahun. Saya sudah 26 tahun sholat. Kalau Bapak Ibu renungkan, sholat itu kan 1 rakaat diulang-ulang kan? Cuma beda surat pendek saja kan? Anggap saja yang wajib 17 rakaat ya. Berarti 26 tahun dikali 17 rakaat dikali 365 hari. Saya waktu itu sudah sholat 161.000 rakaat. Ditanya oleh guru saya, sudah fokus atau jalan-jalan? Kira-kira jawaban saya waktu itu apa? Baik, sekarang saya tanya yang hadir di ruangan ini, sudah berapa ratus ribu rakaat? Sudah fokus atau jalan-jalan? Kalau metodenya masih dipertahankan seperti yang sekarang Bapak Ibu lakukan, kira-kira akan tetap jalan-jalan tidak? Pasti jalan-jalan. Baik, mau kita sharing bagaimana caranya supaya sholat tidak jalan-jalan? Baik, kita mulai dari definisi kalau gitu. Jadi nanti mungkin hari ini saya akan ajarkan bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara sabar yang benar. Silahkan nanti dibuktikan apapun masalahnya ya, supaya Bapak Ibu nanti ketika punya masalah mudah terselesaikan. Ya, baik. Kita mulai dari sholat. Sholat itu apa sih manfaatnya? Sholat itu kan sebenarnya manfaatnya bukan hanya menggugurkan kewajiban. Sholat itu adalah sebagai penolong kita ketika kita punya masalah, Bapak dan Ibu. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Seperti kasus saya tahun 2008, ketika saya bingung dengan istri saya, ketika saya bingung mau di penjara, ketika saya bingung dengan hutang saya, ternyata ketika saya memperbagi sholat, 2,5 bulan masalah saya selesai. Jadi sholat itu bukan hanya menggugurkan kewajiban. Sholat itu adalah sebagai penolong kita ketika kita punya masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul bersabda dalam suatu hadis, ketika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatan akan menjadi baik. Tapi kalau buruk sholatnya, ayo, semua amal perbuatan akan menjadi buruk. Bayangkan ini, luar biasa kan? Makanya hati-hati ketika kita menjalani sholat kita. Jelas ini semua?